Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Ayun, dalam pelajaran SKI kelas 6 semester 1. Kali ini saya akan membahas bab keempat, yaitu Sunan Bonang atau Maulana Maghdum Ibrahim. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah peserta didik mampu menghargai nilai-nilai positif dari peran Sunan Bonang dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Sikap sosial, peserta didik mampu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, toleran, dan santun. Aspek pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu menganalisis biografi Sunan Bonang dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia, serta peserta didik diharapkan terampil dalam mengorganisasi kembali peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Berikut peta konsep materi tentang Sunan Bonang. Seperti biasa, yang kita pelajari adalah riwayat hidup atau biografi Sunan Bonang, kemudian peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia, dan sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang yang patut kita teladani. Berikut riwayat hidup atau biografi Sunan Bonang. Memiliki nama asli Maghdum Ibrahim dan merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel yang keempat dari seorang ibu Nyai Ageng Manila. Lahir pada tahun 1465 Masehi. Sebagaimana Raden Rahmat atau Sunan Ampel, silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah. Beliau berguru kepada Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Kota Tuban sebelah barat alun-alun Kota Tuban. Peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya dengan menyempurnakan susunan gamelan, menambahkan lagu-lagu, menambahkan ricikan, menggubah tembang-tembang Jawa, dan membuat berbagai jenis gending. Juga penemu alat musik yang bernama bonang. Oleh karena itulah, Maghdum Ibrahim disebut dengan Sunan Bonang. Memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Dahulu, ada tradisi ritual namanya Pancamakara dalam ajaran Tantrayana. Diubah oleh Sunan Bonang dengan upacara kenduri atau selamatan yang diisi dengan doa-doa Islam. Sunan Bonang juga menyebarkan dakwah melalui karya sastra Suluk Ujil. Karya ini ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang, dan hingga saat ini karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Alat musik bonang pada masa Sunan Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Selain itu juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang akan disampaikan kepada warga. Masyarakat sangat menyukai wayang, sehingga pertunjukan wayang dimanfaatkan oleh Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat, sehingga mereka tanpa paksaan kemudian memeluk agama Islam. Sikap positif apa saja dalam pribadi Sunan Bonang yang patut kita teladani? Ia adalah penyebar Islam yang gigih dan ulet. Pernah Sunan Bonang gagal dalam berdakwah di Kediri, tapi itu tidak lantas membuatnya mundur. Ia pun merubah strategi dakwah yang sebelumnya tidak disukai rakyat, yaitu dengan kekerasan, kemudian diubah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat. Sunan Bonang merupakan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Ia menulis suluk berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam. Juga kemampuan memainkan alat musik bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Yang terakhir, Sunan Bonang toleran dalam berdakwah.
Bentuk toleran Sunan Bonang antara lain ditunjukkan dengan mengganti ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.